Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain amma ba'd. Jadi pada alhamdulillahirabbil alamin yang saya hormati Mutil Umat wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Fida, khususnya Abi Hanif dan Umi Des keluarga dan beserta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Seharusnya pembaca dan penghafal ya, karena kelupaan tadi. Jadi karena waktunya yang agak mepet, jadi saya langsung presentasi saja. Ini berdasarkan kitabnya, ini yang dibahas ini hanyalah dalil-dalil Al-Quran 1 sama 3 hadis. Yang akan saya presentasikan ada 3 hadis. Sebenarnya ada banyak, cuman ada 3 hadis yang akan saya presentasikan. Jadi langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu surah Fatir ayat 29 hingga 30, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Artinya, sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi kurang lebih itu maksudnya adalah kita ini kayak mengatakan bahwa orang yang selalu membaca kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran itu, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maksudnya adalah kayak kita itu panen pahala lah, kalau kita bilang seperti itu. Jadi tapi ini enggak cuman kita baca kitab Allah doang terus yang tadi panen pahala, bukan. Tapi mungkin yang selalu melaksanakan sholat. Ini mungkin yang dimaksud sholat sunnah ya, karena kalau sholat wajib kan pasti dilakukan. Tapi kalau sholat sunnah itu kan belum tentu juga gitu. Terus menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan, berdasarkan ini itu menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangnya. Jadi maksudnya adalah menginfakkan seperti itu, jadi kayak bersedekah gitu. Nah, itu juga termasuk panen pahala. Terus kita masuk ke hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiram al-bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatta'u fihi wa huwa syaqqun alaihi lahu ajran. Artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kesimpulan dari sini adalah orang yang membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Anggaplah malaikat Jibril lah misalkan, tapi ya cuma anggapan saja. Jadi karena ini berdasarkan hadis, jadi kurang lebih seperti itu. Malaikat-malaikat mungkin bisa jadi juga malaikat Mikail atau mungkin malaikat apa, malaikat-malaikat yang mungkin tidak kita kenal, karena malaikat kan yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Terus jika kita membacanya Al-Quran itu terbata-bata, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Jadi karena kita membacanya terbata-bata, maka akan mendapatkan 2 pahala. Kita langsung masuk ke yang hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang hadis yang tadi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang berikutnya. Di dalam kitab Al-Ilmu ya, ini. Jadi hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Ilmu ditulis di dalamnya, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul bukan salah. Oh, yang ini Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fitnataini rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi
wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya, tiada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Iri terhadap orang yang dikaruniai oleh Allah harta, kemudian Allah memberinya kemampuan untuk menggunakannya dalam kebenaran. Dan rasa iri terhadap orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, kemudian ia menggunakannya untuk memutuskan perkara juga mengajarkannya. Oke, jadi hadisnya ini yang pertama tadi yaitu iri, tiada rasa iri yang dibenarkan kecuali kan dalam dua hal. Yang pertama kan iri terhadap orang yang dikaruniai oleh Allah harta, kemudian Allah memberinya kemampuan untuk menggunakannya dalam kebenaran. Maksudnya kebenaran ini mungkin bersedekah ya. Soalnya kalau sepengetahuan saya itu kurang lebih ya sedekah, infak seperti itu. Jadi kita irinya itu kepada orang yang infak. Beliaunya orang yang infak itu kayak banyak uang, kita jadi pengen infak. Nah, kalau kurang lebihnya seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu rasa iri terhadap orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, kemudian ia menggunakannya untuk memutuskan perkara juga mengajarkannya. Mungkin yang dimaksud memutuskan perkara di sini itu memutuskan perkara yang mungkar. Jadi lebih ke amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Oke, kita langsung ke yang berikutnya yaitu yang diriwayatkan oleh Darimi. Yang diriwayatkan oleh Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi ta'ala fama dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyubashir." Jadi artinya adalah bacalah Al-Qur'an karena Allah benar-benar tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Al-Qur'an, dan Al-Qur'an benar-benar merupakan jamuan. Mungkin jamuan di sini maksudnya itu Allah menyerupakan Al-Qur'an dengan sesuatu yang biasa dibuat manusia, jamuan. Jadi kalau kita pertama kan kita dijamu. Nah, kalau yang di sini maksudnya itu Al-Qur'an itu diserupakan oleh Allah sesuatu yang biasa dibuat manusia untuk menjamulah. Karena besarnya kebaikan dan manfaat yang akan kita peroleh. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita kan membaca Al-Quran kan manfaatnya banyak. Terus yang diperolehkan juga banyak, kebaikannya juga banyak. Nah, jadi ibaratnya jamuan itu seperti itu. Bukan jamuan yang kayak dikasih makan, bukan. Beda lagi kalau yang itu. Terus yang berikutnya, lanjutannya. Dan Al-Quran yang tadi dan Al-Quran benar-benar merupakan jamuan Allah. Jadi ya keterangannya maksudnya cuman yang tadi. Terus selanjutnya, maka barang siapa yang mendatanginya ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Qur'an. Jadi maksudnya ini kita itu biar diminta untuk membaca terus bergembiralah mendatangi Al-Qur'an, maksudnya adalah membaca Al-Qur'an, kurang lebih seperti itu. Terus bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Qur'an. Jadi orang yang sangat mencintai Al-Qur'an itu kayak kita itu gembira karena ada yang mencintai Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian presentasi saya tentang peta imajinasi. Keutamaan pembaca ini harusnya ada penghafalnya. Keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.